guys, balik lagi ke YouTube channel aku, Lia Lioy. Dan sekarang aku lagi mau sharing ke kalian ya guys, cara mengatur uang untuk umur 30-an seperti aku ya guys, karena aku baru 30 tahun. Dan ini untuk ibu rumah tangga dan tidak bekerja ya guys. Dan ini berarti penghasilan semuanya dari suami. Dan ini tips dari aku dan investasi apa sih yang cocok kira-kira buat kita-kita yang ibu rumah tangga gitu. Kalau misalkan uang dari suami, nggak masalah ya guys ya, nominalnya mau berapapun, mau 3 juta, 10 juta, dan sebagainya, itu nggak masalah. Aku cuma mau kasih tahu kalian cara mengaturnya. Ini versi aku ya guys, karena aku udah alami sendiri. Dan ini lebih bagus lagi kalau kalian ada penghasilan lebih, misalkan dari bisnis atau dari jualan, kayak gitu bisa. Dan ini di luar itu ya guys, ini pure dari uang dari suami, dan bagaimana kita cara mengaturnya, dan untuk investasi ke depannya tuh kayak gimana gitu guys. Nah, yang pertama itu, siapkan biaya kebutuhan. Nah, biaya kebutuhan sehari-hari ya guys, seperti beli minyak, beli sabun, beli beras, pokoknya biaya kebutuhan sehari-hari. Yang pertama itu ya guys ya. Terus yang kedua, biaya bulanan. Biaya bulanan itu apa sih? Contohnya listrik, gas, galon. Pokoknya bulanan aja, yang bersifat bulanan. Kenapa harus kita pisahin? Karena kalau misalkan bulanan itu kadang-kadang kita di bulan ini misalkan nggak terlalu banyak habisin gas atau galon. Nah, kalau misalkan ada lebihnya kan bisa kita tabungkan sisanya guys ya. Terus yang ketiga itu ada dana darurat atau biaya darurat, kita harus siapkan. Kenapa? Kalau misalkan ada apa-apa, kita harus siapin nih. Takutnya nanti kalau misalkan ada sesuatu, kita nggak ada dananya, mau ambil dari mana? Kan semuanya udah terpakai. Masa dari biaya sehari-hari, masa kita pakai? Kan nggak mungkin ya guys. Jadi menurut aku biaya bulanan darurat itu penting banget. Nah, kalau misalnya nominal, sekali lagi itu terserah kalian ya guys ya, mau 100 ribu, 200 ribu. Nah, biaya bulanan ini pakai nggak dipakai, kita harus nabung. Misalkan ya, aku 100 ribu sebulan. 100 ribu sebulan itu dibagi 12, 1.200.000. Kalau misalkan nggak ada apa-apa nih ya guys ya, nggak terpakai di setiap bulannya, kita kan jadi ada uang kan gitu kan, 1.200.000, siapa tahu nanti butuh di jangka waktu yang lama gitu. Jadi lebih baik menurut aku harus sisihkan pokoknya biaya darurat. Terus yang keempat, biaya kewajiban itu adalah hutang. Kalau misalkan kalian ada hutang, ini aku asumsikan aku sendiri gak ada hutang ya guys, jadi gak ada cicilan, gak ada hutang gitu. Jadi emang aku pos-posinnya yang keempat gitu, karena kalau misalkan kalian ada hutang itu harus di nomor satukan, karena kalau namanya hutang wajib ya guys, harus segera dibayar apapun itu, jangan ada alasan apapun, pokoknya harus bayar. Nah, kalau misalkan ada hutang, biaya kewajiban, boleh kalian harus bayar dulu hutang. Dan ini aku estimasikan, misalkan ada hutang ya guys, juga dulu ada hutang ya guys, hutang di bank, hutang mobil dan motor. Tapi sekarang ketika udah lunas, aku hidupnya seperti punya hutang mobil dan motor. Jadi uang yang asalnya dipakai cicilan itu aku pakai investasi gitu lah guys. Karena aku udah termindset seperti itu. Kalau misalkan masih ada cicilan, bayar itu dulu. Tapi kalau misalkan udah lunas, jangan nyicil lagi. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena kalau misalkan kita nyicil lagi, kita terus-terusan aja hidup terbatas. Jangan dong. Nah, menurut aku kalau misalkan hutangnya udah selesai, kita nabung, kita investasikan. Kita pokoknya hidup seperti kita punya utang. Kalau misalnya kalian punya utang rumah masih gede kan, jangan waktunya lama gitu ya, 15 tahun, ya udah sih nggak apa-apa. Cuman kalau udah itu jangan ditambah lagi, kayak udah beli mobil, udah pay letter, udah yang lainnya gitu. Jangan, itu cuma nafsu doang dan itu sesat. Lebih baik kita investasikan dan kita tabung. Kalau misalkan mau barang, mau beli sesuatu, mending kita tabung aja gitu. Jangka waktu berapa lama kalian harus nabung, itu nanti aku kasih tahu caranya ya. Nah, yang kelima itu ada biaya sedekah. Kenapa menurut aku ini biaya? Karena menurut aku sedekah itu jangan disisakan tapi disisihkan. Karena kalau menurut aku sedekah itu wajib. Jadi kayak kita punya uang, kita dikasih rezeki nih sama Allah, gaji suami juga kan masih rezeki kita. Terus kita pakai, udah kita pakai, masa sih kita nggak mau berbagi sama orang lain gitu kan? Kita belum tentu dapat juga kan bulan depan. Kalau misalkan ada rezeki berapapun itu, kita sisihkan. Pokoknya mau kalian 100 ribu sebulan atau mau 50 ribu sebulan, pokoknya kayak sisihkan aja. Menurut aku sih itu kayak aku juga ngajak sedekah juga lah pokoknya. Jadi menurut aku yang kelima itu sedekah ya. Terus yang keenam, biaya pribadi ya. Biaya pribadi itu seperti apa? Kita beli make up, kalau cewek ya, ini aku khusus ke cewek, emak-emak lah pokoknya 30 tahunan. Biaya make up, skincare, main, terus kita kadang-kadang pengen ke salon atau kita kadang-kadang pengen dipijit. Pokoknya biaya kita akan keluarkan setiap
2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, aku kasih contohnya kayak gini. Aku misalkan mau beli skincare, itu habisnya tuh sekitar 3 bulanan. Nah, 3 bulan itu aku beli skincare itu 300.000. Nah, berarti setiap bulan aku harus sisihkan 100.000. Jadi biar di 3 bulan itu aku beli skincare. Kan karena kalau skincare itu kan bener-bener kayak wajib banget kan kita pakai skincare itu kan gitu. Kan menurut aku itu kayak kita mandi nggak pakai sabun. Nah, menurut aku wajah juga harus banget pakai skincare. Nah, kebetulan aku pakai skincare dari Scarlett Whitening, guys. Sekarang Scarlett Whitening ngeluarin produk terbaru loh, Acne Facial Wash. Acne Facial Wash ini mengandung seaweed extract, vitamin C, mugwort hydrosol, tea tree extract, dan lemon water. Teksturnya seperti ini ya guys. Dan tentunya ada serumnya juga. Serumnya ini mengandung tea tree water, salicylic acid, dan licorice extract. Terus ada acne cream day-nya juga loh guys. Ini tuh mengandung natural vitamin C, double action salicylic acid, dan natural squalene. Teksturnya tuh seperti ini ya guys. Jadi rangkaian Scarlett Acne Series ini dapat membantu membersihkan minyak berlebih pada kulit wajah, membantu menyamarkan noda gelap pada kulit, membantu menyejukkan kulit, membantu meratakan warna kulit, dan melawan bakteri penyebab jerawat. Ini cocok banget sih di kulit aku yang jerawatan guys. Nah, serumnya ini juga dapat membantu merawat kulit berjerawat dan membantu mengeksfoliasi sel-sel kulit mati loh guys. Selanjutnya aku pakai Acne Cream Day. Ini tuh membantu meratakan warna kulit ya guys. Terus juga bisa melembabkan kulit kita dari paparan sinar matahari. Pokoknya aman banget kalau kita keluar. Jangan lupa langsung order di Scarlett Whitening official shopnya ya guys. Jangan lupa order sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh itu adalah biaya investasi. Kenapa aku masuknya biaya? Karena kita tuh harus berinvestasi. Nah, untuk umur-umur 30-an tahun kayak aku atau kayak kita ya guys, kayak emak-emak kayak gini. Kebetulan aku belum punya anak, tapi aku akan menyiapkan untuk anak nanti investasinya apa. Investasi tuh banyak banget ya guys, dan kita yang paham aja nih. Nah, menurut aku investasi yang aman buat emak-emak itu, yang pertama itu adalah logam mulia. Nah, kalau aku investasinya logam mulia, aku jarang banget pakai emas, perhiasan, anting, kalung, dan sebagainya, jarang banget. Meskipun event itu ada karena cincin kawin. Nah, menurut aku kenapa dia logam mulia? Karena emas itu stabil ya guys ya, nilainya ya, bukan mata uangnya. Kayak misalkan gini, harga emas tahun 2020 itu misalkan 900.000 per gram. Nah, sekarang itu sekitar 1 juta atau pernah turun pernah sampai 800.000. Nah, itu kan kayak itu mata uangnya ya, kita nggak tahu kan ada inflasi dan sebagainya gitu. Cuman kalau misalkan dari nilainya ya, emas itu tidak akan pernah tidak turun ya guys. Karena waktu zaman Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi waktu itu tuh emas 2,5 gram itu bisa beli kambing dulu ya. Nah, sekarang 2,5 gram, misalkan 1 gram itu sekarang bisa 1 juta ya guys, dikali 2,5 juta, itu bisa beli kambing. Sekarang masih ada kan kambing yang 2,5 juta, ada sih meskipun nggak yang super, tapi bisa beli kambing. Nah, itu maksudnya yang dinamain kenapa nilai emas itu stabil dari zaman Nabi sampai sekarang. Jadi kenapa menurut aku saranin itu emas, mau kalian mau punyanya 1 gram atau 0,5 gram, pokoknya bebas, yang penting punya aja dulu. Yang dari yang kecil-kecil kan bisa jadi gede gitu guys, dan itu jangka panjang ya guys ya. Oh ya, investasi ada 2 ya guys, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang salah satunya emas logam mulia ini. Nah, kalau jangka pendek itu bisa dari tabungan dan deposito. Kalian udah tahu banget kan produk tabungan deposito? Kecil lah bunganya. Kalau tabungan itu sekitar ada 1%, 2%-an ya guys. Nah, kalau misalkan deposito itu 3%. Ini di bank lokal ya guys. Misalnya bank BRI, bank besar lah, Bank Indonesia gitu. BCA dan lain-lain 3%, karena emang OJK memberikan LPS-nya menjaminnya cuma 3%. Nah, kalau misalkan di tabungan, kita kalau mau ngambil uang cepet, bisa cepet banget kan, uang tabungan langsung transfer gitu kan. Tapi biasanya kalau aku nggak cocok, karena kalau aku malah boros. Nah, aku taruh di deposito sebagian. Kalau di deposito itu kayak jangka pendek, misalkan 1 tahun, 2 tahun, kita akan memakai uang itu dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau sebulan, 2 bulan nggak terlalu udah dipakai, kita simpannya di deposito. Karena kalau di deposito bunganya lumayan. Jadi cari yang per bulan, deposito manapun ya guys, terserah. Pokoknya minimal 3% aja. Terus, kalau investasi jangka panjang, itu aku ambilnya emas,
logam mulia ya guys, dan aku ambilnya reksadana. Kenapa reksadana? Tunggu ya guys, aku bikin 2 part ya guys. Lanjut ke next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Lia Lioy. Thank you.